Shalom, salam damai sejahtera Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku seiman. Semoga saya menjumpai Anda semuanya dalam keadaan yang sehat walafiat, tetap semangat, tetap tersenyum, dan tetap berpengharapan pada Tuhan kita Yesus Kristus. Saya Pater Adi Tiala SVD, senang berjumpa kembali dengan Anda dalam permenungan harian Sabda Tuhan Embun Sabda di hari Minggu Pekan Biasa yang ke-6, 14 Februari 2021. Saudara dan saudariku seiman, hari ini saya ajak kita bersama untuk merenungkan percakapan antara Yesus dan si kusta yang akan kita jumpai dalam Injil, di mana si kusta bertanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku?" Dan Yesus menjawab, "Jadilah engkau tahir." Saudara dan saudariku seiman, ada beberapa poin penting yang hemat saya bisa kita jadikan bahan permenungan kita sepanjang hari ini di hari Minggu Biasa Pekan ke-6 ini. Yang pertama, saya ajak kita untuk melihat keberanian dari si kusta. Kita akan dengar dalam bacaan pertama dari kitab Imamat bagaimana orang kusta itu diperlakukan, apa yang harus mereka buat. Orang kusta itu disingkirkan, dijauhkan. Mereka kurang mendapat tempat dalam lingkungan sosial mereka. Menarik, dalam bacaan Injil, si kusta ini sangat berani mendekati Yesus dan bahkan dia berlutut di hadapan Yesus. Mengapa dia berbuat demikian? Hemat saya simpel saja, sederhana saja. Dia percaya bahwa Yesus bisa menolong dia. Dari apa yang dia dengar, dan mungkin dari kejauhan dia melihat apa yang terjadi ketika Yesus berada di tengah orang banyak, ketika Yesus menyembuhkan orang. Itu membuat dia percaya sekali, membuat dia berani mendekati Yesus, berlutut di hadapannya, dan meminta Yesus menyembuhkan dia. Keberanian yang luar biasa. Keberanian yang ada karena iman. Iman akan Yesus yang mau dia dekati. Itu yang pertama. Yang kedua, kerendahan hati dari si kusta. Saudara dan saudariku, kalau kita perhatikan dengan baik, ketika dia meminta pada Yesus, si kusta tidak pernah memaksa Yesus untuk menyembuhkan dia. Yang terjadi, dia percaya pada Yesus dan dia serahkan sepenuhnya pada Yesus. Dia katakan, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Satu ungkapan permohonan yang penuh dengan iman, ungkapan permohonan penuh dengan penyerahan total. Yesus sajalah yang memutuskan apakah dia mau untuk menyembuhkan si kusta atau tidak. Satu kerendahan hati yang luar biasa. Saudara dan saudari, yang ketiga, melihat itu semua ditambah lagi dengan hati Yesus yang selalu penuh dengan belas kasihan, membuat Yesus kemudian menanggapi secara positif permintaan dari si kusta tadi. Keberanian dari si kusta, kerendahan hati dari si kusta, ditambah lagi Yesus seorang yang penuh dengan belas kasih. Dia menjawab secara positif apa yang diminta oleh si kusta. "Aku mau, jadilah engkau tahir." Hal yang luar biasa terjadi di sana, saudara dan saudariku. Yang keempat, bersyukur, berterima kasih, bawa kurban, bawa persembahan. Yesus dalam Injil akan kita dengar juga, dia ajak si kusta untuk terlebih dahulu menjalankan tradisi mereka, adat istiadat mereka. Menunjukkan kepada para imam bahwa dia sudah bersih, tidak ada lagi borok di kulitnya. Dia bukan lagi si kusta, dia orang bersih sekarang. Dan dia harus tunjukkan itu dan kemudian persembahkan kurban. Yesus mau ajar dia untuk tahu bersyukur, tahu berterima kasih. Karena dengan demikian, dia yang dulunya dijauhkan dari masyarakat, disingkirkan, kini dia boleh kembali ke dalam lingkungan sosialnya, kembali ke dalam masyarakat,
dia mengalami restorasi. Rahmat Tuhan yang dia terima, rahmat penyembuhan dari Yesus membuat dia seakan bangkit kembali hidup. Setelah dia lama mati karena penyakit kustanya itu. Saudara dan saudariku seiman, seperti halnya si kusta, kita pun punya banyak kusta rohani yang ada dalam diri kita. Ada banyak kusta-kusta rohani yang harus disembuhkan oleh Yesus, yang harus Tuhan Yesus jamah dan sembuhkan. Pertanyaannya, beranikah kita datang ke hadapannya, berlutut di hadapannya? Beranikah kita untuk rendah hati, menyerahkan secara total kepada Tuhan, biarlah Tuhan yang menyembuhkan semuanya? Dan kemudian datang bersyukur atas segala rahmat yang sudah kita terima, penyembuhan yang sudah terima, lewat pengampunan daripadanya. Apakah kita mampu untuk melakukan semuanya itu? Tuhan Yesus ajar kita agar kita boleh mencontoh si kusta. Berani datang pada Yesus, berlutut di hadapannya, rendah hatilah, serahkan total pada Tuhan, biarkan Tuhan menyembuhkan kita. Terbukalah dan kemudian bersyukurlah. Dan dengan itu semua, saudara dan saudariku, akan memampukan kita juga mempunyai hati yang berbelas kasih seperti hati Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita mohon kekuatan dari Tuhan, kita mohon berkat agar kita mampu untuk itu. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih segala rahmat karunia cinta yang sudah kami terima. Terima kasih atas anugerah iman yang sudah kami terima. Bantulah kami, tolonglah kami, agar kami sungguh berani untuk mendekati Engkau. Kami sungguh berani terbuka, rendah hati, menyerahkan diri secara total kepadamu, dan membiarkan kusta-kusta rohani kami disembuhkan oleh-Mu sendiri. Tolonglah kami, bantulah kami selalu. Amin. Mari kita mohon berkat Tuhan, Tuhan sertamu, kita sekalian semua yang kita sayang, kita kasih. Segala usaha, rencana, dan kerja kita dilindungi, dibimbing, dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.